Selamat pagi, presbiter petugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Baca firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Penatua Rondi Ginting. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada minggu pagi ini dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku mendengar firmankan Allah, Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Demikian nas pembimbing dari Mazmur 85 ayat 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan salibmu
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Berilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh masih melayani Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan yang berbicara dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat dan kami sekalian terberkati oleh firman-Mu itu. Demikian Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang hadir, yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-23 yang menyatakan kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Di penghujung tahun, ya di minggu terakhir di penghujung tahun ini kita masih boleh beribadah walaupun masih secara virtual, walaupun tidak bertatap muka, namun kita yakin Tuhan Allah hadir pada saat ini di tengah-tengah jemaat sekalian, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, untuk sebagai perikop yang akan dibahas pada minggu ini diberi perikop kehadiran yang menjamin masa depan. Ya, kehadiran yang menjamin masa depan. Tadi sudah dibacakan dari Alkitab Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23 yang diberi judul kembali dari Mesir. Jadi perlu kita lihat dulu ke belakang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, bahwa kenapa sih harus kembali dari Mesir, tentunya ke tanah Israel. Di sana banyak sekali ya diceritakan di Alkitab perjalanan hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus sebelum-sebelumnya ya banyak sekali hal yang terjadi. Bayangkan saja ya sebelumnya ada perintah untuk pembunuhan anak-anak yang seumur dengan Yesus Kristus pada saat itu. Sebelum-sebelumnya juga bahwa setelah orang Majus menghadap ke Tuhan Yesus, mereka memberitakan bahwa kehadiran juru selamat dan membuat Raja Herodes pada saat itu menjadi murka ya karena merasa tersaingi. Demikian ya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya tentang kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu, di sini dijelaskan oleh Alkitab sebelum-sebelumnya bahwa bagaimana kehidupan yang dialami Yesus Kristus Tuhan kita beserta keluarga. Mereka lahir sebagai manusia. Ya, Yesus lahir sebagai manusia. Ya, di sana dia diburu jadi buronan. Ya, bayangkan aja Bapak Ibu, ketika menjadi seorang buronan, kalau sekarang ibaratkan jadi DPO, daftar pencarian orang, ya, daftar pencarian orang. Beberapa waktu lalu di daerah Sigi ada pembunuhan sekeluarga orang Kristen sehingga pelakunya menjadi DPO. Bagaimana kehidupan mereka, masuk ke hutan, keluar hutan, masuk ke hutan, tidak tenang, ya. Itu kalau melakukan suatu kejahatan. Banyak hal ya yang menjadi buronan. Ini bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus tidak melakukan dosa sekecil apapun, tapi malah dibuat jadi buronan, diburu. Ya, kalau seandainya itu terjadi kepada kita, mungkin luar biasa. Mungkin luar biasa Bapak Ibu, kita nggak bisa bayangkan di tengah-tengah keluarga kita hadir seorang anak terus diburu tanpa ada kesalahan. Ya, mungkin kita akan melawan, mungkin kita akan melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara, berargumentasi, beralibi dan lain sebagainya. Dan kita yakin bahwa tidak ada salah. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu lihat sendiri apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus Kristus, Yusuf dan Maria. Adakah mereka melakukan perlawanan? Tidak. Adakah mereka membela diri? Tidak, mereka tidak membela diri. Bahkan mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya.
sehingga mereka menyingkir dan mengungsi dari satu tempat ke tempat lain. Artinya apa? Ketika terjadi pengungsian, terjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan kita dari sini ke tempat lain, ke tempat orang baru saja, kita nggak bisa bayangkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat ketika harus berpindah dari kota Samarinda ke kota lain. Nggak usah jauh-jauh, mungkin ke kota Bontang atau ke Kutai Barat sana dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bayangkan apa yang kita lakukan di sana. Tapi karena kekuatan Roh Kudus, mereka bisa lalui, mereka bisa lewati. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga seperti itu. Yakin dan percaya semua hal yang diberikan Tuhan kita akan bisa lewati. Bapak Ibu, demikian ya. Demikian beratnya yang harus dipikul. Bahkan seorang bayi pun sudah memikul kehidupan yang berat. Ya, seorang bayi pun yang baru lahir harus mengungsi ke sana kemari. Luar biasa. Ya, luar biasa pencobaan yang harus dihadapi. Dan di perikop kita ini kembali ke tanah Israel. Ketika orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mengikuti hal tersebut, maka mereka pun dapat kedamaian. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan suatu pergumulan, suatu permasalahan, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kadang kita membela diri. Di tengah-tengah keluarga saja, di tengah-tengah keluarga kita. Ya kita coba saja di tengah keluarga kita antara suami dengan istri. Ya, kalau di keluarga itu yang paling berperan ya pasti istri, ya pasti ibu-ibu yang paling berperan, itu otomatis. Ya, jadi seperti ini filosofinya Bapak Ibu. Ya, ketika seorang bapak bertengkar dengan seorang ibu, ya tolong bapaknya harus mengalahlah. Karena perempuan memang diciptakan seperti itu, pasti akan cerewet dan cerewet dan cerewet dan cerewet. Seperti itu, bapak-bapaknya harus mengalah. Ketika bertemu nanti ribut, maka terjadilah keributan akan semakin besar. Jadi kaum bapak harus banyak mengalah. Nah, kepada ibu-ibu sekalian, buatlah suami betah di rumah. Karena begini filosofinya lagi. Ya, Bapak Ibu, ketika bapak-bapak masih kecil, masih anak-anak, sebagai laki-laki yang paling cerewet di rumah, ya ibu. Ibunya pasti paling cerewet, mulai dari kecil dimarah-marahi, omel-omel main lewat waktu dimarah-marahi. Ketika sudah mulai remaja juga dimarah-marahi oleh ibunya. Ya pasti ibunya akan marah-marah. Nah, ketika sudah menikah dan punya istri, istrinya pun marah-marah. Jangan buat seperti waktu dia masih sendiri, waktu masih bujangan ataupun waktu masih kecil. Ya nanti lama-lama istrinya dianggap seperti ibunya, jadi udah terbiasa, nggak cocok, nggak pas. Artinya apa? Ibu-ibu yang ada di rumah pun buatlah suami supaya kerasan di rumah, mengalahlah, supaya terjalin interaksi antara suami dengan istri bisa saling pengertian. Tapi kalau kita sama-sama mempertahankan pendapat kita, itu yang terjadi. Awalnya terjadi permasalahan perkelahian, apalagi sampai ke bawa-bawa keluargaku inilah, keluargaku itulah. Akhirnya timbul satu keluarga, akhirnya timbul satu kecamatan, akhirnya timbul satu kabupaten, akhirnya timbullah kerusuhan. Ya, perkara kecil dari antar keluarga tadi itu dicontohkan. Jadi kepada ibu-ibu, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Yusuf dan Maria ketika itu tidak sepaham, mungkin bisa terjadi, ya, mungkin bisa terjadi tidak sepaham antara Yusuf dengan Maria. Tapi ini sebaliknya, mereka sepaham apa yang dikatakan Tuhan, mereka menurut. Pergilah, tinggalkanlah Mesir, kembalilah ke negerimu, ke Israel. Mereka menurut. Tapi ketika ada hal semacam itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, pergilah ke Kutai Barat. Mungkin akan ribut dulu ini antara bapak dengan ibu di rumah.
Ya, seperti itu. Belajarlah kita dengan kehidupan Yesus Kristus. Apalagi sekarang di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, sampai dengan akhir tahun ini kita masih melakukan ibadah live streaming, tidak bisa bertatap muka. Itu adalah satu hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur. Mari bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal kita terima dan kita ikhlas menerima bahwa itu adalah suatu ujian. Mari kita buatkan itu. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Mengeluh hanya akan menjadikan suatu penghalang, ya, suatu penghalang dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita berinteraksi satu dengan yang lain. Jangan pernah mengeluh di dalam firman Tuhan. Ya, di akhir-akhir ini, ya, Bapak Ibu, banyak sekali, ya, hal-hal yang harus dan yang kita terima. Banyak tekanan, banyak hal-hal mungkin saya contohkan saja pelaku-pelaku usaha. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha yang nggak usah sebut namanya, kami berinteraksi. Pak Ginting, sebelum pandemi per hari penghasilan saya 15 juta per hari. Nah sekarang tinggal 2 juta per hari. Ya bersabar saja, mau tidak mau seperti itu keadaannya. Kita harus terima. Ya, biasanya 15, bukan 50% turun, bahkan untuk gaji karyawan dan untuk bayar operasional listrik, air, ya sudah syukur demikian. Ya, jadi bukan kita yang rasakan, semua lini usaha dan pekerjaan dan semuanya akan mendapatkan efek daripada namanya yang kita sebut COVID saat ini. Jangan kita membesar-besarkan keluhan kita. Oh sekarang saya susah begini. Kesusahan Anda cukup hari ini, jangan dibawa hari esok. Ya, tapi kita tetap berusaha di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Apapun yang kita lakukan ketika kita minta usaha, maka Tuhan akan hadir dan berikan jalan keluar. Ya, jangan mengeluh. Bapak Ibu, saya teringat juga pas di tahun lalu, ya, di hadapan Bapak Ibu sekalian, sempat saya katakan bahwa Tuhan akan marah. Nah ternyata betul, ya betul, Tuhan itu marah. Bukan kepada jemaat kita saja, tapi seluruhnya mendapat kemarahan. Kita tidak boleh lagi beribadah secara langsung berhadapan. Ya, di hadapan Bapak Ibu sekalian saya tarik omongan saya, sebut Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Berikan jalan bagi kami supaya kami bisa berinteraksi seperti sedia kala lagi. Di hadapan Bapak Ibu seperti saya ucapkan kata-kata itu, maka di hadapan Bapak Ibu sekarang juga saya tarik bahwa beberapa waktu lalu, ya sampai dengan sekarang masih COVID ini melanda, ya COVID-19 yang tidak pernah diundang, yang tidak pernah kita harapkan, ya karena sampai sekarang dengan belum ada obatnya. Ya, saya buatkan contoh beberapa waktu lalu Bapak Ibu sekalian, ya teman saya SMP meninggal di dalam rumah sakit, di dalam ruang ICU, dia hanya bisa menyaksikan lewat pintu jendela. Ya, dia mengeluh kepada saya harus menuntut kemana? Saya tidak bisa mendampingi suami saya. Jawabannya cuma satu, mau dokter, mau perawat, mau paramedis siapapun tidak akan berani mendekati situasi seperti itu, situasi krisis begini, gak akan ada. Karena apa? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu, obatnya belum ada. Ya, obatnya belum ada. Mau neneknya dokter kah, mau mbahnya dokter kah, tidak akan berani mendekat. Jangan salahkan situasi. Ya, jangan salahkan situasi. Ya mau menuntut kemana kita? Nggak bisa, kita nggak bisa menuntut. Ya, artinya apa? Sebelum-sebelumnya mari kita jaga kesehatan. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang punya riwayat penyakit dan lain sebagainya yang gampang barang itu masuk. Ya mari kita jaga kesehatan. Ya jangan banyak mengeluh. Ya, mari kita jaga kesehatan, jauhkan barang itu, tapi kita tidak menjaga. Jauhkanlah penyakit corona, tapi kita malas cuci tangan. Jauhkanlah penyakit corona, tapi kita malas memakai masker. Jauhkanlah penyakit corona, tapi kita mau berkumpul-kumpul
satu dengan yang lain. Bagaimana barang itu bisa jauh? Bagaimana penyakit itu bisa jauh? Bahkan kita undang. Mari kita belajar ya dengan kehidupan yang disebut sekarang new normal, kehidupan baru. Artinya kebiasaan baru. Mungkin hal-hal yang tidak pas di waktu lalu sehingga muncullah namanya new normal, hidup di kehidupan baru, kebiasaan baru, kebiasaan yang harus kita lakukan. Mencuci tangan, hal sepele, memakai masker, hal sepele, dan sebagainya. Dan itu harus terbiasa. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, serasa ada yang kurang kalau tidak pakai masker. Ketika ada Bapak Ibu pulang ke rumah, pulang dari tempat kerja atau dari mana saja, dari pasar, dari mana saja, ada yang kurang ketika sebelum masuk rumah, belum cuci tangan, ya, ada yang kurang. Nah, seperti itu kehidupan new normal yang katakan. Sehingga penyakit itu dari pribadi lepas pribadi, keluarga akan semakin terjauh. Semakin terjauh. Tidak usahlah kita bercerita panjang lebar tentang COVID-19. Ya. Dan di akhir-akhir ini juga Bapak Ibu, yang ketiga yang saya sampaikan, banyak sekali ya berita-berita hoax katanya apa? High speak hoax, ya berita bohong, ujaran kebencian. Dan kita bersyukur bagi semua umat Kristiani, mudah-mudahan sampai dengan saat ini tidak ada yang terpancing, tidak ada yang tergoda, tidak ada yang melakukan hal itu. Mudah-mudahan, dan kita berdoa bersama karena sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali kalau kita berbicara dengan ujaran kebencian. Ya, apalagi daerah kita, daerah minoritas. Jangan sampai kita terikut, jangan sekali dulu dikatakan mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang jarimu, karena jari-jari ini kadang gatal, ya, ketika mungkin merasa ada hal yang kita kurang pas, langsung emosi meningkat, ya tulis hal yang akhirnya apa, bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan keluarga, bisa merugikan jemaah. Khususnya di tengah-tengah kehidupan berjemaat GPIB Hebron. Ya, contohnya saja saya buatkan beberapa waktu lalu. Ya, saya nggak usah buatkan contoh di tengah-tengah jemaat kita, Bapak Ibu. Di kampung saya melakukan ibadah Natal, mereka langsung bertatap muka. Langsung sebar di Facebook apa segala macam. Ya, saya cuma komentar saja. Saya memang mayoritas orang Nasrani, saya komentar saja, jangan siksa kami di daerah kami. Ya, artinya apa? Ketika itu viral, ketika itu orang tahu semua, itu merasakan Natal di sana, itu melaksanakan ibadah Natal bersama mereka kok tidak dilarang. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka seluruh umat Kristiani akan menanggung akibatnya. Saya sampaikan begitu. Akhirnya beliau minta maaf. Kebetulan dia juga sebagai penatua di sana. Ya, sebagai penatua, akhirnya mereka mau terima. Tolong jangan dipiralkan, jangan. Sensitif, ya, sensitif. Apalagi akhir-akhir ini, kelompok intoleran, kelompok radikalisme segala macam, banyak sekali menghantui. Sekecil apapun yang dibuat kebaikan akan dianggap jelek. Sekecil apapun kita berbuat baik akan dianggap jelek, akan dianggap jahat. Apalagi kita berbuat yang tidak baik, itu akan diumbar sampai ke ujung langit sana, mungkin dia akan diumbar sehingga bisa berakibat fatal, ya, merugikan diri kita, merugikan keluarga kita, merugikan kita berjemaat. Itu efeknya sangat panjang kalau berita-berita ujaran kebencian. Kita nggak usah, kalau memang kita udah sangat-sangat tidak sanggup, udah matikan aja HP-nya, kenapa tidak? Kok mesti repot, ya kan? Kalau kita memang gak sanggup, tapi kalau memang merasa mampu dan bisa menahan, cukup sebagai masukan dan menahan, bisa sanggup menahan diri, silahkan. Jangan mengomentari, jangan buat pernyataan-pertanyaan, apalagi sampai melawan, jangan. Ya, jangan sampai melawan sehingga kita bisa, ya, berbuat hal yang bijak, ya, berbijaklah dalam bermedia sosial. Jangan share-share seperti tadi, seperti berkerumun, sehingga Bapak Ibu bisa kita rasakan
Ya, bisa kita rasakan. Kadang-kadang kita bersedih, tahun ini kita merayakan Natal di tengah-tengah keluarga, cukup di internal kita saja. Ya, tahun ini kita merayakan Natal di dalam keluarga saja. Dan itulah, kita introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pemerintah apalagi. Jangan menyalahkan siapapun di sana. Tapi ketika Bapak Ibu Natal dilaksanakan di tengah-tengah keluarga dan kita undang Roh Kudus, kita undang Tuhan betul-betul hadir, baik dalam diri pribadi kita dan tengah keluarga kita, maka mereka pun akan hadir. Tidak mesti harus beramai-ramai, tidak mesti harus berkumpul-kumpul ramai-ramai sehingga bisa berakibat fatal seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, kita undanglah Roh Kudus ya untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita. Seperti yang diberikan tadi perikopnya, kehadirannya akan menjamin masa depan. Yakin dan percaya, ini bukan berita hoak, ini bukan berita bohong. Ini adalah firman Tuhan yang ya dan amin, bahwa kehadiran Tuhan, bahwa kehadiran Yesus Kristus yang akan menjamin masa depan kita. Itu sudah pasti. Ya, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah terjadi semua. Dan untuk menjamin masa depan kita, kita hadirkan Yesus Kristus. Kita hadirkan, mereka hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, sehingga kita bisa membentengi diri, bisa membentengi keluarga dengan firman Tuhan. Ya, betapa naifnya kita ketika kita mau bersungut-sungut. Ya, sampaikan tadi seperti Yusuf dan Maria, mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka tidak pernah merasakan penderitaan, walaupun sakit secara duniawi, tapi mereka tidak merasakan itu. Mereka bersyukur dan bersyukur sehingga mereka selamat, sehingga mereka mendapatkan kedamaian. Nah, berawal dari situ, kehadiran yang menjamin masa depan kita, mari kita hadirkan Bapak Ibu yang sebagai kita sembah, sebagai damai sejahtera, Raja damai sejahtera, hadir dalam diri kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam keberadaan keluarga kita terpancar di sana kehadiran Yesus Kristus yang menjamin masa depan kita. Jangan kita melawan, jangan kita menolak kehadiran yang menjamin masa depan. Ya, yakin dan percaya di tahun yang akan datang akan lebih baik. Nah, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jauhkan kita daripada segala pencobaan seperti sekarang ini. Ya, walaupun mungkin nantinya ya di tahun-tahun yang akan datang tidak seperti tahun lalu-lalu, tapi yakin percaya Tuhan memberikan jalan terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, jangan kita menganggap mereka di sana sudah merayakan Natal, mereka di sana sudah merasa nyaman, mereka sudah dan lain sebagainya. Ya, itu tidak boleh, sehingga akan terjadi pertentangan. Kita bukan orang yang suka mempertentangkan hal-hal keduniawian. Ya, kita tidak boleh mempertentangkan itu. Tapi mari kita hadirkan Roh Kudus itu, hadir dalam merasuki dalam diri kita dan keluarga kita, sehingga betul-betul damai sejahtera, terjauh dari segala penyakit, terjauh dari segala penyakit. Kadang-kala memang kita ini dalam seperti bacaan kita di nas pembimbing tadi, Bapak Ibu, boleh kami bacakan ya di ayat terakhirnya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, di bait terakhirnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, kita anggap kita ini lalu-lalu itu berbuat bodoh. Jadi kembali berbuat bodoh, kembali melakukan kebodohan, ya, itu satu hal yang sangat-sangat dilarang. Berulang kami sudah sampaikan kepada orang yang sudah melakukan
hal kejahatan kembali ke situ lagi, berarti orang yang bebal. Sudah melakukan kejahatan dan berbuat dosa kembali ke situ lagi, itu adalah orang bebal. Ya, binatang aja nggak seperti itu. Ya, kita buat jerat di hutan sana, ketika payau atau rusa itu kena jerat, ya, dan mereka bisa lepas. Besok nggak akan berani lagi mereka lewat di situ, ya. Atau hewan lain buat lubang, ketika mereka terjerumus ke dalam lubang, mereka sudah tahu itu lubang, tidak akan mau kembali lagi ke situ. Nah, itu kalau hewan ataupun binatang. Apalagi kita manusia yang punya akal dan pikiran diberikan Tuhan kepada kita, ketika kita mendapat sebuah ujian atau cobaan ataupun melakukan suatu kejahatan dosa, dan kita sudah tahu dan kita mau kembali lagi ke situ, itulah yang dinamakan orang bebal. Ya, bukan kata-kata masuk telinga kiri keluar kanan masih lewat, tapi ini udah masuk telinga kanan ya keluar lagi telinga kanan, mental dia, ya kan, seperti orang bebal. Jangan hendaknya seperti itu, ya, supaya kita jangan sampai kembali lagi kepada kebodohan, ya, yang lalu sudah berlalu. Kita akan menampaki di tahun baru, ya, kehidupan baru, berjemaat yang baru, berkeluarga yang baru, dan semua serba baru. Ya, segala permasalahan, segala pergumulan di tahun 2020 sudah kita lalui dan kita harus syukuri. Ada yang mendapatkan kesedihan, ada yang mendapatkan kedukaan, ada yang mendapatkan sukacita, ada yang mendapatkan dan berbagai macam masalah kehidupan, dan itu wajar dan pasti kita akan terima. Ya, antara suka dan duka, antara sedih dan senang, sukacita dan duka cita, semua pasti akan lalui dan semua pasti berlalu. Tinggal kepada kita, diri sendiri kita yang akan mensyukuri, ya, mensyukuri segala yang diberikan Tuhan. Paling tidak pada hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi napas kehidupan, luar biasa anugerah Tuhan, itu patut kita syukuri. Jangan bersungut-sungut. Ya, kita diberi napas kehidupan dan kita dapatkan kesehatan, kita wajib dan sangat mensyukuri kepada Tuhan. Sehingga saat ini kami pasti diberikan kesehatan. Ya, tinggal kita lagi memeliharanya, ya, memelihara. Jangan kita buat-buat, kita buat sendiri sehingga kita bisa masuk ke dalam kebodohan. Kita buat sendiri, kita mencari penyakit. Sudah banyak hal kami sampaikan, ya. Satu hal yang terakhir Bapak Ibu, mari, ya, seluruh jemaat kita hormati, ya, segenap pemerintah, ya, segenap pemerintah yang ada. Artinya pemerintah itu mulai dari RT, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai ke presiden. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka adalah dipilih Tuhan menjadi wakil Tuhan, dan wajib kita hormati siapapun itu, mau terlepas dari berbeda keyakinan dan sebagainya, mereka sudah diberikan Tuhan. Ya, ada berlainan kadang-kadang di daerah kita dengan daerah Sulawesi, di Sumatera, di Jawa dan lain sebagainya. Di sana sudah bebas, di sini sudah apa? Yang menilai itu bukan kita, Bapak Ibu. Yang menilai itu adalah dari pemerintah, ya, pemerintah yang diberi kewenangan dan kita percaya itu adalah wakil Tuhan. Mari kita turuti, ya, mari kita turuti apapun itu. Apakah dibuatkan per gub, apakah itu per wali, ya, peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan presiden dan lain sebagainya. Mari kita taati, supaya tatanan kehidupan kita bisa terjalin. Mari kita banyak saling mengasihi, ya, saling mengasihi sesama keluarga kita, di tengah-tengah keluarga, juga sesama jemaat dan sesama manusia. Itu yang diharapkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ya, dengan kehidupan baru, dengan tahun baru, dengan kehidupan normal, new normal, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh dan berikan kasih yang tulus kepada segenap makhluk yang ada. Tuhan akan hadir di tengah-tengah jemaat kita. Firman Tuhan, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita berdoa dengan tulus dan sepenuh hati, sehingga doa-doa kita didengar, dan yakin percaya Tuhan kita akan mendengarkan apa yang kita mohonkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami sekalian. Jemaat Tuhan saat ini kami bersyukur dan sangat bersyukur sekali atas firman-Mu itu yang mengingatkan kami satu dengan yang lain supaya saling mengasihi, bahwa kehadiran Tuhan betul-betul nyata yang akan berjalan untuk masa depan kami. Dan kami percaya masa depan kami akan lebih baik yang Tuhan akan berikan kepada kami ketika kami tidak bersungut-sungut, ketika kami tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi kami yakin percaya Tuhan akan hadir yang akan menjadi pembimbing kami ke tangan-Mu saja, sehingga kami mencapai masa depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami sekalian. Berkati kami sekalian Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Walaupun di tengah-tengah umat Tuhan saat ini, Tuhan lihat sendiri Bapa, kami tidak bisa berinteraksi, bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi karena anugerah Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui live streaming. Walaupun kami tidak bertatap muka langsung, kami yakin Bapa, Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan akan hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan saat ini. Tuhan kini yang berkati segala yang kami lakukan saat ini, dan kami bisa mendapatkan berkat-berkat yang nyata daripada Tuhan saja. Bapa yang di sorga, saat ini kami berdoa Tuhan, khususnya kepada seluruh umat Tuhan, yang mana mereka Bapa dimanapun berada. Tuhan lihat, Tuhan layakkan mereka Bapa, keadaan yang sesungguhnya yang terjadi. Tuhan lihatkan Bapa, begitu menderitanya umat Tuhan saat ini. Tapi ketika Tuhan hadir,
sebagai juru selamat bagi kami sekalian. Kami yakin mendapatkan masa depan dimanapun berada. Gereja-gereja Tuhan saat ini tidak bisa melayani Tuhan dengan secara langsung bertatap muka. Tuhan hadir kiranya Bapa. Lawatkanlah di tengah-tengah jemaat Tuhan, segenap umat Tuhan saat ini yang rindu akan Tuhan. Tuhan kiranya berkati sekalian Bapa dimanapun berada. Terlebih jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami di jemaat Hebron. Tuhan berkati sekalian. Tuhan berkati jemaat Tuhan apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka usahakan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Sehingga berkat Tuhan itu nyata di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Kami berdoa segenap gereja-gereja yang ada, kami berdoa khususnya gereja GPIB mulai dari sinode sampai dengan tempat kami. Tuhan berkati segenap majelis yang ada. Biarlah kami senantiasa berikan ketabahan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati sekalian Bapa, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa juga Tuhan khususnya kepada umat Tuhan saat ini. Kami berdoa jemaat Tuhan yang merayakan sukacita Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah sukacita bagi yang berulang tahun, baik yang mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan berkati mereka. Nah, Tuhan menambahkan berkat Tuhan, khususnya berulang tahun pada saat ini, pada minggu ini Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kepada mereka senantiasa kelapangan, rezeki, dan segala kemudahan dalam melakukan setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan juga kiranya berkati, di mana Tuhan kami sudah merayakan Hari Raya Natal. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan, khususnya tengah-tengah jemaat GPIB Hebron dan juga jemaat Tuhan yang berada di pos Pelkes Bethesda. Berkati segenap pelayanan-pelayanan yang ada, mulai dari pelkat-pelkat Tuhan berkati, pelkat PKLU, PKB, PKP, juga pelayanan GP Tuhan berkati, pelayanan pelkat PA, demikian segenap pelayan-pelayan Bapa, segenap majelis. Kami berdoa kepada Ketua Majelis kami, Ibu Pendeta Nupi, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga segenap karyawan Bapa, mereka bisa dipermudahkan dalam melakukan pekerjaan. Berkati Tuhan sekalian jemaat Tuhan. Bapa di surga, begitu banyak hal Bapa, tantangan ke depan. Begitu banyak hal yang harus kami lakukan di kehidupan yang baru, di kehidupan yang normal yang Tuhan berikan. Biarlah Bapak bisa dilaksanakan oleh setiap umat Tuhan, khususnya jemaat Hebron, dalam menapaki pelayanan-pelayanan Bapa. Kami berserah berpasrah diri kehendak Tuhan yang jadi atas segenap kami sekalian. Bapa di sorga, Tuhan kiranya hadir Bapa, juga pada jemaat yang sakit saat ini Tuhan lawatkan mereka. Kami sungguh-sungguh Bapa memohon ketika jemaat Tuhan ada yang sakit, Tuhan lihat sendiri. Jangankan untuk melawat, bahkan membesuk mereka pun kami terkendala oleh hal yang dinamakan COVID Tuhan. Tapi kami yang percaya Bapa bahwa itu adalah yang terbaik. Dan kami akan terima Bapa. Tuhan kiranya lawatkan segenap umat Tuhan yang ada dalam sakit saat ini. Bapa yang di sorga, Tuhan kiranya menambahkan senantiasa kesehatan bagi yang sakit, juga kepada kami sekalian yang ada Bapak Tuhan segenap jemaat. Tuhan kiranya menambahkan sekalian berkat-berkat Tuhan. Bapak yang di surga, banyak hal yang harus kami mohon, tapi kami percaya Bapak Tuhan, sebelum kami mohon tapi Tuhan lebih baik memberi. Kami bersyukur Bapak atas beradaan yang akan dan yang kami dapatkan sampai dengan saat inilah doa sembah kami yang kami sampaikan hanya melalui putramu yang kudus, putramu Natal yang kudus Bapak. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus. Di akhir doa kami Bapa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah mereka yang mengelolanya, agar dapat digunakan sebagai alat pewartaan sabda kebenaran. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Jemaat dikasih Tuhan, kini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.